Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini hingga surga nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekarang Jumat ketiga, nggih. Nggih, monggo silakan. Ada yang mau mulai dulu? Jangan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan soal tentang profesi. Kalau profesi itu sebetulnya di akhirat mendapatkan pahala nggak itu Pak Ustaz? Sampun. Ada satu teori atau kaidah yang bunyinya gini, Pak. Kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah wa yasfiru amalad dunya bisu'in niyah. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat, tapi hanya dapat dunia tok, enggak ada pahalanya di akhirat karena salahnya atau buruknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasfiru amalal akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan dunia, kayaknya cari duit kayaknya, tapi dia dapat pahala akhirat.
Jadi dia nggak cuma dapat duit Pak, tapi dapat pahala akhirat karena baik dan benarnya niat. Nah, jadi kalau Bapak tadi nanya apakah profesi pekerjaan profesional itu mendapatkan pahala, berarti pertama tergantung profesinya apa dulu Pak. Yang kedua niatnya benar apa tidak, gitu. Baik apa tidak. Kalau profesinya adalah profesi yang dalam Islam boleh, mubah, silakan aja, tidak ada masalah. Tinggal ngatur niatnya bahwa dia mencari nafkah ini untuk mentaati perintah Allah dalam bentuk usaha, gitu, untuk menafkahi anak istri atau keluarga. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan ada dosa Pak, yang tidak bisa hapus dengan sholat dan sedekah, tapi bisa hapus dengan lelahnya seseorang karena mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Jadi ada jenis dosa tertentu itu nggak bisa hapus dengan sholat dan sedekah, karena sholat kadang kurang khusyuk, kadang sedekah kurang ikhlas. Tapi bisa hapus karena lelahnya dia mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Nah, jangan dikira lelahnya seseorang karena mencari nafkah untuk keluarga itu di antara bentuk pahalanya adalah rontoknya dosa-dosa. Bahkan untuk jenis dosa yang tidak bisa rontok dengan sholat dan sedekah. Ini sebagian ibu-ibu mungkin ada yang protes. Waduh Ustaz, kan kita nggak kerja, kita ibu rumah tangga, bagi yang nggak kerja ya. Gimana dong caranya supaya kita dapat pahala nafkah? Gampang, bantu suami mencari nafkah. Jadi mempersiapkan makannya suami, pakaiannya suami, melayani suami supaya suami giat dalam mencari nafkah. Itu juga kita akan mendapatkan bagian pahala yang sama dengan suami. Mana dalilnya Ustaz? An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang dengan yang ditolong tersebut, gitu. Nah, terus bagaimana Ustadz dengan kami ada pensiun? Nah, kan banyak pensiun kan? Nah, tidak usah khawatir, jenengan yang selama ini bekerja itu kan pensiun sekarang udah nggak kerja lagi, sebagian udah nggak kerja lagi misalnya. Nah, itu insya Allah pahala yang dulu biasa kita dapat tetap kita dapatkan. Hadisnya Sahih Bukhari diantaranya, Allah berfirman kepada seorang malaikat, kepada orang yang biasa berbuat baik setelah terhalang dari berbuat baik entah karena sakit atau karena tua atau karena safar. Apa kata Allah? Catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat kebaikan itu saat dia mukim atau saat dia sehat. Nah, jadi saat jenengan dulu masih muda kerja, kan udah tua udah nggak bisa kerja lagi, insya Allah masih tetap ada pahalanya. Nah, syukur-syukur ya masih buka-buka usaha, walaupun orang Jawa bilang nggak menjanji lah, tapi kan masih ada usaha. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Giati nggih. Kalau Pak Giatno tetangga Pak. Oke. Monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini karena kadang-kadang kami ini dalam perjalanan memahami kerja Ustaz, tapi kadang-kadang tidak bisa mau sholat itu, tapi takut juga sampai di rumah gitu. Nah itu kita kodoknya itu sholatnya mana yang didulukan, asar atau? Ini ceritanya dalam perjalanan dari Jogja. Iya, dari Jakarta ke Jogja lah. Oke, terus nggak dapat waktu sholat. Ya udah, tapi sampai rumah udah masuk sholat asar. Oh, zuhurnya nggak dapat gitu maksudnya. Oke. Yang pertama gini nggih. Kalau dalam madhab Syafi'i, untuk kasus kalau sampai rumah ya, karena ceritanya ini berarti dari Jogja ke Bekasi nggih. Apa dari Bekasi ke Jogja? Ya sama aja.
Oh beda. Oh, dari Jakarta Oh, ke Jogja. Soalnya kan jenengan kan sudah berpenduduk Bekasi tuh. Ya. Oke, beda soalnya kasusnya. Beda. Ini kalau dari sini ke Jogja, jenengan bisa niat jamak takhir dalam hati. Bukan qadha, niat jamak takhir. Jadi dalam perjalanan itu jangan dalam hati niat, ya Allah akan saya tarik zuhur ke asar. Itu walaupun sudah sampai rumah di Jogja masih boleh. Kenapa? Karena jenengan bukan penduduk Jogja. Jenengan sudah penduduk Bekasi. Di sana jenengan statusnya safar. Jadi walaupun sudah sampai di rumah, jenengan masih boleh mengerjakan jamak qashar bahkan. Nah, jadi ngoten carane. Satu. Ini beda kalau dari arah Jogja ke Bekasi. Karena jenengan sudah penduduk Bekasi, kalau sampai rumah kan kalau dalam fikih madzhab Syafi'i sependek yang saya tahu, itu sudah tidak boleh menjamak apalagi mengqashar sholat karena sudah masuk kotanya. Maka kalau zuhurnya hilang, misalnya hilang tadi, itu ya diqadha memang. Nah, cara mengqadhanya bagaimana? Zuhur dulu, baru asar kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet ke maghrib, asar dulu, baru zuhur. Itu kalau kasusnya seperti itu. Nah, dalam fikih madzhab Syafi'i sebenarnya jenengan bisa melakukan sholat dihormatil waktu. Jadi begitu masuk waktu zuhur, misalnya ini mau ngerjakan sholat di perjalanan kotor semua, baju udah enak semua misalnya gitu ya. Dihormatil waktu aja, sholat di dalam bis atau di kereta atau di mana sambil duduk gitu, tayamum ala kadarnya, niat sholat zuhur seperti biasa. Nah nanti begitu sampai di rumah, i'adah namanya, bukan qadha, i'adah, mengulang sholat yang tadi dikerjakan di kereta. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i. Dan itu sampai rumah udah habis waktunya ceritanya Bu, sudah habis. Nah, jadi itu pun seandainya di tengah perjalanan mengalami kecelakaan hingga mati, dianggap nggak punya hutang sholat. Seandainya belum sempat mengulang sholat itu. Nah, yang paling aman adalah sebelum masuk kota Bekasi, misalnya naik kereta, turun pun di jenengan. Jatinegara kan masih Jakarta nggih. Nah, kalau di Jatinegara berarti jenengan bisa di musolanya sholat dulu. Sholat jamak qashar masih boleh karena masih di luar kota itu, Jakarta. Tapi kalau sudah masuk kota Bekasi, jangan di jamak qashar, tapi jamak saja kalau bisa. Jamak saja. Kenapa? Tapi tinggalnya ya sudah. Kan jenengan mustautinnya Bekasi, ngoten. Walaupun KTP DKI tapi mustautin, kan yang penting tempat tinggalnya. Yang penting domisilinya itu, ngoten. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan hadis-hadis yang dhaif ini Pak Soni, karena dengan adanya pahala yang sangat luar biasa tapi itu dhaif. Saja Ustaz. Alhamdulillah. Mayoritas ulama menggunakan hadis yang dhaif itu selama satu, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, satu. Yang kedua, tidak masalah halal haram. Yang ketiga, dalam masalah fadilah amal, keutamaan amal. Itu kebanyakan ulama menggunakan hadis dhaif. Tidak apa-apa itu. Bahwa ada yang nggak mau, ya tidak apa-apa juga. kan beda pendapat itu biasa. Sosial yang beda pendapatan. Bapak tahu kenapa kok hadis dhaif itu masih dipakai? Bukan hadis palsu loh ya, hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif itu yang masih dipakai itu biasanya hadis dhaif yang rawinya itu hafalannya kurang. Kalau hafalan kurang itu bukan berarti lupa sama sekali kan? Dan dia nggak punya niat jahat untuk merubah sabda Nabi, enggak. Sehingga kemungkinan itu sabda Nabi memang, cuman kadang karena rawinya itu agak lupa gitu istilahnya, itu kurang kuat ingatannya, sehingga validnya misalnya kalau soal angka, bener nggak Nabi nyebut angka, jangan-jangan nggak nyebut angka lagi misalnya gitu. Tapi dikirnya bener nggak itu segitu pahalanya, jangan-jangan bukan sebukit kali
tapi setruk misalnya gitu. Misalnya ini contoh aja misalnya. Jadi tapi amalan yang dimaksud itu insya Allah valid dari Nabi aja. Cuman yang kurang valid kan soal hafalannya aja. Kayak gini Pak, misalnya Bapak ngaji sama saya hari ini, pulang istri nanya, Mas ngaji apa Mang Mas dari Ustaz Subhan? Sehingga saya tadi ngomong begini. Tapi dengan hafalan Bapak yang lemah, gitu. Tapi Bapak masih masuk nggak memori itu? Nah, berarti masih ada kemungkinan itu memang ucapan saya, gitu. Maka itulah hadis-hadis dhaif yang masih ditolerir oleh para ulama. Kecuali yang dhaifnya banget, namanya dhaif jiddan, lemah sekali. Biasanya rawinya fasik gitu biasanya. Fasik itu ya ada nakal-nakalnya lah gitu. Ya, itu yang begitu-begitu itu kadang seringnya nggak dipakai oleh para ulama yang parah-parah itu. Tapi kalau yang nggak parah-parah masih dipakai oleh para ulama. Biasanya soal hafalannya kurang kuat aja biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pendapat mayoritas ulama ya. Bahwa ada sebagian yang tidak mau pakai hadis yang dhaif, itu soal sudut pandang yang berbeda saja. Tapi masing-masing punya argumentasi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kalau kita bicara secara sunnatullahnya itu banyak sebab. Kalau kita bicara sabab musababnya ya, yang pertama bisa jadi memang dengan izin Allah ya, tekstur tanahnya itu banyak mengandung zat-zat kimia tertentu sehingga jenazahnya masih utuh. Itu bisa saja. Ini secara sunnatullah ya, semua kepada Allah. Satu. Atau bisa jadi memang itu bagian dari cara Allah untuk menjaga yang bersangkutan karena amalnya semasa hidup di dunia yang memang bagus itu. Ya, jadi ya silakan digali hikmahnya aja. Contoh gini misalnya, dulu jenengan kalau ngertos di Surabaya di dekat Jalan Darmo itu ada Sunan Bungkul. Sunan Bungkul itu salah satu muridnya Sunan Ampel. Sampai dengan tahun 80-an itu masih digali tiap tahun. Digali tiap tahun diganti kafannya, jenazahnya masih utuh. Makanya sebenarnya Sunan Bungkul. Karena memang sampai dengan tahun 80-an itu digali itu. Setiap tahun digali diganti kafannya. Itu beliau itu. Itu Sunan Bungkul Surabaya. Satu saat Ki Haji Mas Muhammad Nur Beranjangan itu dawuh wis aja digali-gali terus nggarai fitnah boy di akhir zaman. Akhirnya enggak boleh digali lagi sampai sekarang. Nah, itu beliau ini salah satu dari dakwah, orang yang dakwah Islam di daerah Surabaya itu Mbah Sunan Bungkul itu. Salah satu muridnya Sunan Ampel. Nah, ini barokahnya dakwah dengan izin Allah jenazahnya utuh misalnya. Pernah ada orang itu jenazahnya utuh, yang ada kasus pesantren mana itu yang ambrol itu. Ternyata emang cerita hidupnya bagus beliau itu. Termasuk diantaranya tidak suka mencela makanan. Kalau diberi makanan apa saja itu, kalau mau ya dimakan, tidak mau diem gitu aja, nggak komentar. Kan ada orang itu cerewet soal makanannya ada. Nah itu beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Sami-sami. Yang dikhawatirkan itu kan kalau digali terus itu nanti orang malah mengkeramatkan itu. Dikhawatirkan. Takutnya orang kepleset akidahnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Bu. Imam Murmani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Amal itu dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu menyampaikan itu niatnya apa gitu aja. Kalau ibu niatnya baik, benar, disampaikan dengan baik dan benar, tidak apa-apa, silahkan saja. Dan insya Allah itu malah berpahala dalam konteks untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Cuman kalau saya pribadi memang kadang gatel juga pengen nulis sebenarnya itu saya itu. Pengen saya tanggapi itu. Cuman saya keingetan itu. Kalau diskusi di medsos itu pertama capek ngetiknya. Kadang nuansa tulisan kita nggak ketangkap karena kan mereka hanya baca tulisan teks, tidak melihat emosi kita kan gitu. Makanya saya kadang lebih sering ya diskusi langsung kalau saya pribadi. Kalau di medsos itu ya tadi capek ngetik. Tapi kalau penyenan purun nggih monggo mboten napa-napa. Kula mek wegah ngoten mawon. Iya, jadi saya itu kadang kalau postingan saya memicu debat itu ada dua kemungkinan, saya biarin aja atau saya format pribadi atau saya hapus itu aja. Capek saya. Kalau saya pribadi ya, lain jenengan monggo, yang penting ditata niatnya mawon. Niatnya yang baik dan benar, disampaikan dengan baik dan benar. Insya Allah tidak ada masalah. Bahkan bagian dari beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Mengenai sholat qobliyah atau ba'diyah yang 4 rakaat dilakukan 1 salam ataupun 2 salam. Jadi bisa 1 kali salam 4 rakaat, atau bisa 2 rakaat salam. Itu masalah perbedaan. Baik. Dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sholat sunnah itu?" Kata Nabi, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Bagaimana cara sholat malam itu? Kata Nabi, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Sholat sunnah di waktu malam dan siang 2 salam 2 salam. Jadi sependek yang saya pelajari Pak nggih. Kalau kita sholat sunnahnya 2 salam 2 salam itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Ulama sepakat. Tapi kalau Bapak langsung 4 ada dalilnya juga dan Nabi melakukan untuk jenis sholat malam itu, namun ulama berdebat dalam masalah ini. Nah, beberapa tahun yang lalu Majelis Tarjih Muhammadiyah itu pakai 4-4. Kalau sekarang mempersilahkan 4-4 boleh, 2-2 boleh, karena diputuskan dalam putusan tarjih yang terbaru bahwa yang mengatakan 2-2 itu juga kuat dalilnya. Itu seperti itu. Kalau yang versi teman-teman Muhammadiyah, kalau Persis saya kurang tahu. Kalau Persis apakah 4-4 atau 2-2 saya kurang tahu. Untuk Persis kan kadang bukan kadang, seringnya kan kadang Persis sama Muhammadiyah itu sering berbeda. Kalau NU dari dulu memang berpegang pada 2-2. Saya masih nututi itu. Saya punya kenalan seorang Ustadz Muhammadiyah dulu ya, yang dulu. Itu kalau di tempat itu tarawihnya 2-2 beliau nggak mau. Maunya harus 4-4 gitu. Berbeda dengan beliau, ada kawan juga yang lain, teman di NU. Tarawihnya di masjid itu 4-4, tidak mau beliau, maunya 2-2. Kalau saya karena terlanjur udah ngaji semua, ya akhirnya saya ada yang 4-4 saya silang. Sampai sekarang pun saya itu ngisi di kantor Muhammadiyah. Saya juga ngisi di masjidnya teman-teman Muhammadiyah. 4-4 ya saya 4-4. Saya mau. Ya enggak masalah kalau bagi saya ya, karena sudah saya pelajari dalilnya semua gitu. Cuma sampai sekarang saya benar. Terus mepet waktunya. Nggih. 3 menit kita bikin 2 salam kita kejar kan 4 sekalian. Monggo silakan aja nih. Yang kalau saya pribadi seringnya sih 2-2. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing punya dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau sebenarnya yang saya tahu 4 madhab itu kecenderungannya 2-2, kecuali madhab Hanafi itu ada pembolehan tapi tetap kecenderungannya 2-2. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Monggo Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Setelah kumandangkan azan subuh, itu kan dilanjutkan dengan qobliyah subuh. Nggih.
sholat berjamaah itu di saf pertama itu adalah saf yang paling utama saya dengar beliau apa. Tetapi kadang-kadang saf pertama itu masih kosong, orang di depan nggak mau Pak. Itu bagaimana Pak? Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di fikih sunnah saya sabik yang dulu kita ngaji itu, di bab tentang qobliyah subuh ada hadis gini bunyinya itu. Jadi seusai sholat subuh Nabi berdiri, kata beliau al-kamakal, nanti yang datang menyampaikan ke yang tidak datang ya, kata Nabi, bahwa ini penjelasan bahwa tidak ada sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Berarti qobliyah subuh itu yang sahih adalah 2 rakaat. Yang sahih itu qobliyah subuh. Mungkin yang 4 itu Pak Ali, bayangan saya tapi ya, dia tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh. Mungkin atau dia syukrul wudu baru qobliyah subuh. Mungkin loh ya. Tapi kalau dia meniatkan qobliyah subuh 2 berarti 4 rakaat berarti. Ya, yang saya tahu sih tidak benar. Jadi yang benar adalah qobliyah subuh itu 2. Qobliyah yang 4 itu zuhur bisa 4. Terus qobliyah asar bisa 4. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terus afdalnya Pak, kalau itu yang ditanyakan Pak Lida, sudah doakan qobliyah itu, afdalnya kita doa terus pipit yang apa Pak? Doa apa? Yang setelah qobliyah. Ya. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, Nabi menganjurkan untuk membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Pendek yang saya tahu hadisnya sahih al-kamakal. Jadi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak terkejar ya setelahnya. Setelahnya apa? Namanya dikodok. Nggih, monggo. Ini dosa ke sama. Itu kan kita kan kalau jadi kita balik sampai sekarang ini kan kita bukan tahu asal kedua siapa karena ada. Nanti kan itu dosa itu kita kan akan dihisab di sesudah sirat. Nah, bagaimana Pak kalau kita akan lupa? Padahal orangnya mungkin yang kita beli itu bukan lupa. Gimana? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang taubat itu, kata beliau begini, orang itu kalau bertaubatnya itu parsial untuk dosa-dosa tertentu, maka yang diampuni oleh Allah cuma dosa tertentu itu aja. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah untuk semua dosa-dosa yang dia ingat maupun yang dia tidak ingat, yang dia terang-terang maupun yang sembunyi-sembunyi, yang semua diketahui oleh Allah, maka diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Makanya pertama sediakan ruang dan waktu Pak Haji untuk jenengan kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita, baik yang kita hafal maupun yang kita udah lupa, baik yang kita ingat maupun yang kita udah lupa. Satu. Terus jangan lupa doakan orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban minta maaf. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu membuat satu bentuk istighfar gini, astaghfirullahalazim li walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ada kata-kata wali ashabil huquqil wajibati alayya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Kalau enggak bisa pakai bahasa Arab bahasa saja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa-dosa kedua orang tua hamba, dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Ngoten jalan. Ngoten. Itu kalau bahasa Arabnya tadi wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu dari Imam Ghazali itu, Pak. Bentuk istighfarnya itu ada dalam kitab Minhajul Abidin.
Nah, itu kalau udah begitu Pak Haji, insya Allah nanti di akhirat hisab kita diringankan. Nah, itu kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tidak ada khilaf di antara para ulama itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi, banyak-banyak memaafkan sesama. Jadi banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Apa? Ada nggak orang yang menyakiti hati jenengan, mendolimi jenengan? Nah, maafkan dia. Ya, dengan jenengan memaafkan, jenengan diampuni oleh Allah. Yang utang nggak bayar sama kita itu Pak. Ya macam-macam. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau jenengan memaafkan orang lain, jenengan juga akan diampuni oleh Allah masih kali 10. Kali 10 itu bagaimana maksudnya? Akan ada banyak hati orang-orang yang insya Allah akan Allah gerakkan untuk memaafkan kita, insya Allah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Apa Pak? Tentang sholat sah pertama masih Oh. ada. Yang kedua, yang belakang itu depan itu kok pada ogah-ogahan. Nah, karena dia nggak ngerti itu. Karena dia nggak ngerti itu Pak. Ini masalah. Kenapa? Padahal hisabnya itu masih tapi kadang-kadang orang sempit nih gitu. Nah, itu. Padahal itu namanya menerjin apa? Kayak menerjin Rasul nggak? Nggih, bisa. Jadi ya dia karena belum tahu mungkin ya. Kalau sudah tahu tapi nggak mau ya rugi sebenarnya. Tapi gini juga Pak Ali, soft paling depan tuh posisi di mana dulu? Kalau di belakang imam dan kanan kiri, 3 orang di belakang bersepsis itu harus orang-orang yang siap menggantikan imam kalau imam batal. Jadi kalau yang di belakang imam persis memang nggak boleh sembarang orang memang. Tapi kalau yang sebelah sini itu sudah sepatutnya kita berlomba-lomba sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Cukup? Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.